Utara. Selamat sore pemirsa, saya penyiar berita artifisial intelijensia. Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai Anda pada edisi Sabtu, 28 Juni 2025. Berikut topik utama untuk hari ini. Temuan bom hebohkan warga desa Tamaran Hinai. Seluas 6 hektar ladang ganja di Madinah dimusnahkan. Polisi temukan gudang penyimpanan narkoba. Warga desa Tamaran, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, kemarin sore digegerkan dengan penemuan benda mencurigakan yang diduga kuat adalah bom. Benda tersebut ditemukan di areal perkebunan milik PT LNK dan langsung dilaporkan kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Atas laporan tersebut, tim penjinak bom dari Satuan Gegana Brimob Polda Sumut langsung diterjunkan ke lokasi dan pengamanan dilakukan secara ketat demi menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi di tengah masyarakat. Masyarakat menemukan 20 unit benda yang diduga kuat merupakan bom dengan ukuran sebesar paha orang dewasa dan diduga benda tersebut merupakan peninggalan dari masa konflik atau perang di masa lalu yang tertimbun dalam tanah dengan kondisi berlapis. Aparat kepolisian dari Polres Langkat dan Polsek Hinai berjaga di akses utama Jalan Tamaran, tepatnya di kawasan Pasar 4 Tanjung Beringin. Demi menjaga keamanan warga dan jalan menuju Desa Tamaran, sementara ditutup total hingga situasi dinyatakan aman. Sebagian besar warga di sekitar lokasi memilih untuk menyelamatkan diri dan menyaksikan proses penanganan dari jauh. Pihak kepolisian telah memasang garis polisi di sekitar areal temuan bom untuk membatasi akses masyarakat. Tim penjinak bom dari Gegana Brimob Polda Sumut melakukan penindakan dengan meledakkan 20 unit bom tersebut secara terkontrol di areal perkebunan milik PT LNK dan suara ledakan sempat menggelegar dan terdengar hingga beberapa kilometer. Seorang warga Zakaria mengatakan dirinya sempat mendengar ledakan besar ketika berada di rumah. Betul, saya tadi geletak, saya pun tiba-tiba dari geletak kan, ada suara bom, bum gitu, centikannya tuh di atasnya itu gitu, wow. Oh, lompat jadinya. Guna mengamankan temuan bom tersebut, Kapolres Langkat dan Dandim 0203 Langkat langsung turun ke lokasi kejadian. Dari Kabupaten Langkat, kontributor TVRI Sumatera Utara, Deva Armaya melaporkan. Polres Mandailing Natal musnahkan ladang ganja siap panen seluas 6 hektar di Torsiiti Desa Rau-Rau Dolo, Kabupaten Mandailing Natal. Kapolres Mandailing Natal, AKBP Aris Sopandi Paloh memimpin penyisiran perbukitan Torsihitei dari rute Desa Rau-Rau Dolo, Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal untuk mencari titik lokasi kebun ganja yang dilaporkan masyarakat. Penyisiran selama 4 hingga 5 jam menuju lokasi yang melewati jalan yang terjal dan curam. Akhirnya petugas menemukan ladang ganja di satu titik dengan luas hamparan 6 hektar. Penemuan ladang ganja yang diperkirakan berusia 5 hingga 6 bulan atau siap panen tersebut langsung dimusnahkan dengan cara dicabut dan dibakar di lokasi dan 140 batang pohon ganja dibawa petugas untuk dijadikan barang bukti. Sementara pemilik ladang ganja tidak ditemukan di lokasi, diduga pelaku telah mengetahui kedatangan 20 personil yang dikerahkan dalam operasi pemusnahan ladang ganja tersebut. Luas hektaran kurang lebih 6 hektar dengan menggunakan peralatan drone. Ya, awalnya kita prediksi 1 hektar, kemudian pada saat di lokasi drone kita naik, itu kita lihat hamparannya kurang lebih 6 hektar. Luasan 6 hektar tadi langsung kami musnahkan di lokasi. Kami berupaya untuk mencari pelaku penanaman, namun pada saat di lokasi tidak ditemukan karena sulitnya lokasi dijangkau dan para pelaku ini adalah pelaku-pelaku yang memang ahli di lokasi-lokasi curam untuk lokasi penanaman. Pemusnahan ladang ganja di perbukitan Torsihitei ini karena adanya laporan masyarakat tentang keberadaan ladang ganja di sekitar perkebunan mereka. Lebih lanjut, personel langsung melakukan penyidikan hingga memusnahkan.
Dari Kabupaten Mandailing, Natal, kontributor TVRI Sumatera Utara, Muhammad Agus Salim melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara kembali mengungkap penyeludupan narkoba melalui jalur laut yang dibawa oleh nelayan. Polisi menghimbau kepada masyarakat sekitar, khususnya para nelayan untuk tidak tergiur dengan iming-iming upah besar dari bandar narkoba untuk melakukan penyelundupan narkotika. 2 orang nelayan asal Kabupaten Asahan dan Aceh melompat ke laut saat disergap aparat Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara di perairan Asahan, Desa Sei Sembilang. Dalam penangkapan pelaku, petugas terpaksa menceburkan diri ke laut untuk mengejar pelaku. Sebanyak 10 kg narkotika jenis sabu berhasil diamankan petugas. Kedua pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial AH, warga Kabupaten Asahan, dan SR, warga Aceh. Keduanya berprofesi sebagai nelayan pencari ikan. Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, AKBP Diari Estetika, mengatakan ditangkapnya 2 pria nelayan penyelundupan 10 kg sabu ini berawal dari adanya informasi masyarakat adanya nelayan yang menyelundupkan narkotika jenis sabu dalam jumlah besar melalui jalur tikus di perairan di Kabupaten Asahan. Kemudian petugas membentuk tim untuk melakukan penyelenggaraan dan pengejaran. Diari mengungkapkan, kedua nelayan tersebut merupakan kurir narkotika jenis sabu yang sengaja diupah oleh bandar narkoba untuk menyelundupkan 10 kg sabu dari negeri jiran Malaysia untuk dibawa masuk ke wilayah Indonesia dengan tujuan Kabupaten Asahan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kedua nelayan tersebut berikut barang bukti diamankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara untuk dilakukan penyelidikan dan pengembangan kasus lebih lanjut. Polisi menghimbau kepada masyarakat sekitar, khususnya para nelayan, untuk tidak tergiur dengan iming-iming upah besar dari bandar narkoba untuk melakukan penyelundupan narkotika. Harapkan peran masyarakat terutamanya, karena perahu-perahu yang masuk itu kan juga milik masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya sendiri sadar tidak mau tergiur, tidak mau terjebak sama bandar dari seberang, tentunya dia tidak akan menyeberangkan ataupun melakukan peredaran gelap narkotika. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Reski Herdana melaporkan. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan upaya penyelundupan puluhan kilogram narkoba jenis sabu dan puluhan ribu butir pil ekstasi yang dilakukan oleh 3 orang tersangka yang berperan sebagai kurir. Polisi juga menemukan gudang yang selama ini dijadikan tempat untuk menyimpan narkoba. Sebanyak 20 kg narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam kemasan teh Cina berwarna hijau dan 58.000 lebih butir pil ekstasi berhasil disita oleh petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan sebelum berhasil diedarkan. Barang bukti ini merupakan hasil dari 2 penangkapan yang berbeda terhadap 3 orang tersangka yang berperan sebagai kurir, yakni MAS, MJN, dan ARL. Awalnya petugas membekuk tersangka MAS dan MJN di kawasan Klambir 5 Helvetia dan menyita 1 kg narkoba jenis sabu. Kemudian polisi melakukan pengembangan dengan mengamankan ARL dan menemukan sebuah gudang di kawasan Jalan Sei, Deli, Medan Barat yang menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 19 kg dan 58.000 lebih butir pil ekstasi. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan menyebut, ketiga tersangka merupakan jaringan baru narkoba yang mencoba untuk mengedarkan barang haram tersebut di Kota Medan. Dalam 2 kasus yang ditangani, yang pertama adalah pada tanggal 21 penegakan terhadap penyalahgunaan narkoba atau pendistribusian narkoba secara ilegal pada tanggal 21 Juni 2025 dengan barang bukti 1 kg, dan yang kedua dari pengembangannya dapat menyita di tempat yang berbeda, yaitu 19 kg sabu dan ekstasi sebanyak 58.750 butir. Ketiga tersangka melakukan upaya penyelundupan narkoba ini atas perintah seorang berinisial YW.
yang kini dalam pengejaran polisi. Ketiganya dijanjikan upah sebesar 20 juta rupiah jika seluruh narkoba ini berhasil terjual. Kini ketiganya terancam hukuman seumur hidup hingga hukuman mati sesuai Undang-Undang Narkotika yang berlaku. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agung Harahap melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara menggerebek sebuah rumah yang diduga sebagai sarang narkoba. Dalam penggerebekan tersebut, polisi juga menangkap seorang tersangka pengedar narkoba. Sejumlah personel dari Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara menggerebek salah satu rumah yang berada di Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, setelah menerima laporan dari warga sekitar yang resah karena rumah tersebut kerap dijadikan tempat transaksi narkoba. Saat dilakukan penggeledahan, polisi berhasil menemukan sejumlah barang bukti di antaranya 8 paket sabu siap edar, timbangan elektronik, dan alat isap sabu. Dari lokasi penggerebekan, polisi turut mengamankan 2 orang pria dan langsung dibawa ke kantor polisi. Namun setelah dilakukan pemeriksaan intensif, hanya 1 orang berinisial RS yang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka RS selama ini sudah menjadi target polisi karena diduga sebagai pengedar narkoba. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara lebih dari 5 tahun. Lokasi yang menjadi keresahan dari masyarakat di Desa Tanjung Bubak, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Dan pada saat itu, tim berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang diduga sebagai pelaku yang pada akhirnya nanti setelah dibawa ke Satres Narkoba bahwa 1 orang ditetapkan sebagai tersangka berinisial RS. Demikian. Dari Kabupaten Batubara, kontributor TVRI Sumatera Utara, Catur Haryono melaporkan. Aksi pemungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan dan viral di media sosial, Propam Polrestabes Medan langsung melakukan penahanan terhadap oknum polisi di ruang penempatan khusus atau Patsus Polrestabes Medan. Rekaman video amatir milik warga inilah yang kemudian viral di media sosial dan mencoreng nama baik institusi Polri menjelang Hari Bayangkara. Seorang oknum Polantas dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan berpangkat Aibtu melakukan aksi pungli terhadap pengendara sepeda motor yang melanggar aturan lalu lintas. Berdasarkan hasil pemeriksaan di Propam Polrestabes Medan, pengendara sepeda motor tersebut melakukan pelanggaran dengan melawan arus lalu lintas. Lalu petugas Satlantas Polrestabes Medan yakni Aibtu RH pun memberhentikannya. Namun bukannya melakukan penindakan yang sesuai dengan SOP, Aibtu RH malah meminta sejumlah uang kepada pelanggar lalu lintas tersebut. Dirinya pun terekam kamera warga saat menerima uang sebesar Rp100.000 dari pelanggar. Kasih Propam Polrestabes Medan AKP Suharmono menyebut, selain dilakukan sanksi tindakan fisik dan penempatan khusus, Aibtu RH juga terancam demosi atau penundaan kenaikan pangkat hingga mutasi ke luar kota Medan. Pada saat itu sempat si pelanggar menelpon salah satu keluarganya karena sehubungan dengan telah diberhentikan oleh polisi dan meminta supaya tidak dilakukan penindakan tilang. Dan kemudian EPRH menyampaikan ada meminta uang. Kemudian pada saat si pengendara ini mengeluarkan uang dari dompetnya, kemudian EPRH langsung mengambil uang tersebut dengan tangan kirinya. Sehingga ini diketahui oleh masyarakat yang pada saat itu sedang melihat. Kasih Propam menghimbau kepada seluruh personel kepolisian Polrestabes Medan untuk selalu menjaga marwah institusi dimanapun berada, terlebih saat sedang bertugas. Sebab jika terdapat pelanggaran, Propam menegaskan akan melakukan sanksi tegas. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agung Harahap melaporkan. Sejumlah warga protes dengan seorang yang diduga mengaku dari staf Bupati Deli Serdang.
Warga protes akibat limbah dan kebisingan mesin blower dari perusahaan PT Evergreen yang terletak di Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Warga memprotes akibat pembuangan air limbah yang diduga mengandung bahan kimia dan menimbulkan aroma yang menyengat. Selain itu, suara mesin blower setiap harinya yang menimbulkan kebisingan. Dampak dari limbah tersebut, warga menderita penyakit kulit dan gatal-gatal. Warga Desa Daru 10B yang terdampak limbah tersebut sempat tersulut emosi dengan seorang pria yang mengaku staf bupati dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang terlihat membela perusahaan PT Evergreen terkait limbah dan kebisingan mesin blower tersebut. Kepala Desa Dalu 10B Wantoro membenarkan kejadian itu dan pihaknya sudah melakukan mediasi terhadap warga yang terdampak dengan pihak perusahaan PT Evergreen dan hasil dari kesepakatan tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah. Pihak perusahaan berjanji akan melakukan perbaikan kondisi dan sesuai tuntutan warga yang terdampak limbah dan kebisingan mesin blower. Salah satu warga yang terdampak limbah dan kebisingan, Afzal Dalimunte, mengatakan sudah 16 tahun ia merasakan bau menyengat dan kebisingan mesin blower yang berasal dari belakang rumahnya. Sudah jelas terlihat ada limbah perusahaan yang aromanya sangat menyengat dan kebisingan mesin yang dialaminya bertahun-tahun. Ya, yang saya tuntut untuk apalah ke depannya, kami meminta kompensasi selama berdirinya Evergreen 16 tahun ini, kami tidak diberikan apapun. Nah, kami juga berdampak langsung ke Evergreen seperti tadi Bapak melihat sendiri di rumah saya langsung suara tidak kurang radius 5 meter langsung. Warga berharap kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang agar dapat menegur pihak perusahaan tersebut terkait limbah dan kebisingan mesin blower, serta memberikan kompensasi dan memperhatikan nasib warga. Dari Kabupaten Deli Serdang, kontributor TVRI Sumatera Utara, Zufri Hafiz melaporkan. Sebuah video amatir merekam pria cepak sedang cekcok dengan pedagang. Pria tersebut yang mengaku anggota BIN dan mengancam pedagang perhiasan di Jalan Karya Bakti Medan Johor kemarin. Inilah rekaman sebuah video amatir percakapan seorang pria yang mengaku anggota BIN kepada pedagang perhiasan di Medan Johor. Dalam rekaman tersebut, pria cepak memakai baju berwarna hitam yang belakangan diketahui namanya Eko, menunjukkan sebuah lencana BIN dan diduga senjata berbentuk pistol. Cekcok ini dilatar belakangi oleh seringnya terjadi orderan fiktif yang mengarah ke alamat toko perhiasan milik Oki. Merasa dirugikan, ia pun mencoba mencari tahu pelaku orderan fiktif tersebut. Oki pun mendapatkan pelaku orderan fiktif yang kerap memesan berbagai macam ragam benda, di antaranya pakaian, dengan menggunakan alamat milik orang lain. Eko sempat menasehati pelaku, namun sayang, keluarga pelaku seakan tidak senang dan mengancam Eko. Akibatnya, pemilik alamat aslinya tidak lagi dipercaya saat melakukan orderan sebenarnya. Jadi dia mengatasnamakan toko kami untuk memesan orderan fiktif. Terus, sorenya langsung abangnya ngechat, dia mengaku-ngaku anggota BIN. Dia mengaku anggota BIN, katanya dia anggota BIN dan Kopassus Grup 3. Ya saya juga kan saya nggak pernah bilang bahwa saya punya keluarga angkatan juga sama dia, nggak pernah. Jadi dia membawa senpi ke lokasi usaha saya. Dia nggak terima bahwasanya adiknya digitukan. Hingga kini, belum ada laporan kepolisian dari kedua kasus, yakni orderan fiktif dan ancaman senjata mirip pistol oleh korban yang dirugikan. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. 2 unit rumah permanen di Panyabungan Mandailing, Natal hangus terbakar kemarin siang. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut, namun api muncul dari sebuah kamar rumah yang terbakar. Inilah suasana kebakaran setelah api membakar 2 unit rumah permanen di Kelurahan Kota Siantar, Kabupaten Mandailing, Natal kemarin. Musibah kebakaran ini sontak membuat warga di sekitaran lokasi kebakaran panik, kemudian ikut secara bahu-membahu untuk memadamkan api. Tidak banyak barang serta perabotan yang dapat diselamatkan. Api berhasil padam 15 menit kemudian
setelah 3 unit mobil pemadam milik Pemda setempat ikut memadamkan api. Menurut Lurah Kota Siantar Alamria Permana mengatakan, belum diketahui pasti penyebab musibah kebakaran tersebut. Namun api kali pertama muncul dari sebuah kamar rumah milik Muhammad Nasir yang kemudian cepat merembet dan menghanguskan 2 unit rumah. Ali Basra, pemilik rumah yang menantu daripada Pak Nasir, itu lagi beres-beres barang, tiba-tiba ada keluar asap dari kamar mertuanya. Dari kamar? Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Dari Kabupaten Mandailing, Natal, kontributor TVRI Sumatera Utara, Muhammad Agus Salim melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dalam rangka menyambut 1 Muharram 1447 Hijriah atau pergantian Tahun Baru Islam, warga Klambir 5 Kabupaten Deli Serdang melakukan lomba dekorasi miniatur dengan cara pawai berkeliling kampung. Lomba miniatur pawai berkeliling kampung disambut antusias oleh masyarakat Klambir 5 Kabupaten Deli Serdang di empasmen Desa Klambir 5 Kebun kemarin malam. Peserta diikuti anak-anak dan para remaja. Berkeliling kampung memamerkan hasil karyanya berbagai dalam bentuk rupa miniatur, dihiasi beragam warna-warni lampu membuat suasana 1 Muharram 1447 Hijriah semakin semarak. Selain itu juga, gema takbir yang berkumandang membuat semangat peserta dan warga sekitar, meski rute perjalanan sungguh padat, karena banyak anak-anak yang ingin melihat langsung secara dekat. Salah seorang peserta dan warga menyambut gembira dan bangga terselenggaranya kegiatan masyarakat secara swadaya ini yang tentunya diharapkan dapat memberi dampak positif bagi generasi muda untuk dapat memahami makna syiar Islam di era globalisasi saat ini. Dengan adanya acara ini, Mantap Om, kalau bisa setiap tahun Om, keren-keren jali Om, mantap apa ya Om? Meningkatkan kreativitas pada anak-anak remaja, kedua mempererat tali silaturahmi kepada anak-anak, yang ketiga meningkatkan positif vibes kepada anak-anak untuk menghindari narkoba, game motor, seperti itu Pak. Jadi makanya kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif. Pawai miniatur keliling kampung sambut 1 Muharram diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan generasi muda lebih peduli dan kreatif berkarakter dalam membangun bangsa di masa depan. Dari Kabupaten Deli Serdang, tim liputan TVRI Sumatera Utara melaporkan. Warga Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan berebut gunungan hasil bumi. Hal ini merupakan tradisi tahunan yang biasa digelar setiap memperingati Tahun Baru Islam dalam rangka sedekah bumi. Warga desa Kampung Parlabian Kecamatan Kampung Rakyat Labuhan Batu Selatan kemarin sore berebut gunungan hasil bumi pada tradisi sedekah bumi. Ratusan orang langsung berebut gunungan tersebut. Dalam hitungan detik, gunungan hasil bumi ludes diambil warga. Sebanyak 2 buah gunungan hasil bumi dikumpulkan di pelataran masjid setempat untuk kemudian diarak keliling kampung diiringi marching band serta sepeda hias yang disambut warga dengan antusias. Berebut gunungan memberi makna akan memperoleh berkah dalam bentuk rezeki yang melimpah, sedangkan untuk desa sedekah bumi yang rutin dilaksanakan setiap tahun, sebagai tradisi ini masih dilestarikan. Camat Kampung Rakyat, Ananda Rarasto sangat mengapresiasi kegiatan gunungan yang berjalan sukses dalam menyambut 1 Muharram 1447 Hijriah. Dalam kegiatan ini, masyarakat berharap agar kegiatan untuk tahun depan lebih meriah lagi. Kita selaku pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan sangat mengapresiasi kegiatan yang berjalan dengan sukses pada sore hari ini. Alhamdulillah, tentunya dalam menyambut 1 Muharram 1447 Hijriah tahun 2025 ini. Kemudian tentu dalam kegiatan ini kami juga meminta kepada seluruh panitia yang ada agar kegiatan di tahun depan kita bisa lebih meriah lagi. Ketua PHBI Masjid Nurul Iman Hartono juga menambahkan,
tujuan Bunungan yang dilaksanakan untuk membangun kerjasama, serta mensyukuri nikmat pangan yang ada di desa, dan berharap masyarakat lebih rukun, aman, tentram, dan damai. Tradisi ini juga dimaksudkan memperkenalkan kepada generasi muda makna Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Budaya yang ada di Indonesia kita pakai, kembangkan di sini. Contoh yang terbaik kan dia bisa diambil untuk kebaikan dan memperingati satu Muharram untuk memperkenalkan pada anak-anak bahwa setiap tahunnya atau Tahun Baru Islam itu ada. Untuk kegiatan ini setiap tahun ya Pak diadakan? Kurang lebih sudah 20 tahun diadakan. Dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Samsul melaporkan. Ribuan warga di Mandailing Natal memadati jalan protokol Panyabungan untuk mengikuti pawai obor dalam memeriahkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Ribuan warga memadati Masjid Hajah Zoyani Lubis di Aek 8 Kelurahan Sipolu-Polu mengikuti sholat maghrib berjamaah dan mendengarkan tauziah serta zikir akbar dalam memeriahkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Dilanjutkan dengan menggelar pawai obor di jalan protokol hingga berakhir di Taman Kota Panyabungan. Pawai obor diikuti dari berbagai pondok pesantren, majelis taklim, ormas Islam dan masyarakat umum dengan berjalan kaki sambil mengkumandangkan sholawat Nabi. Pawai obor ini juga dihiasi dengan bendera Palestina yang merupakan dukungan masyarakat Mandailing Natal kepada masyarakat Palestina. Ketua Panitia Pawai Obor Abdul Aziz juga membacakan petisi penolakan peredaran narkoba di Bumi Gordang 9 Mandailing Natal, penolakan maksiat, perjudian, minuman keras, LGBT, dan mengutuk keras Zionis teroris Israel. Akibat kegiatan pawai obor tersebut, petugas kepolisian terpaksa melakukan tutup buka jalur karena iring-iringan pawai yang menggunakan satu jalur. Narkoba sekarang sudah mulai masuk ke semua lini masyarakat. Ini tidak bisa lagi kita diamkan. Sudah saatnya para ulama, para masyarakat dan pemerintah satu tekad untuk memberantas narkoba. Setuju? Setuju? Pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal juga menyambut baik kegiatan kemeriahan peringatan Tahun Baru Islam dengan menggelar berbagai kegiatan seperti sholat berjamaah, tauziah, doa bersama, dan pawai obor. Kegiatan ini merupakan simbol agama Islam yang bisa dijadikan momentum setiap tahunnya untuk kemeriahan Tahun Baru Islam di Mandailing Natal. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berkomitmen menjadikan momentum ini sebagai titik tolak mempercepat pembangunan yang lebih berkeadilan, berbasis kearifan lokal dan berkelanjutan. Mari kita jadikan nilai-nilai Muharram, kesabaran, persatuan, dan keikhlasan sebagai pondasi dalam menjalankan tugas pengabdian kita bersama. Dari Kabupaten Mandailing Natal, kontributor TVRI Sumatera Utara, Muhammad Agus Salim melaporkan. Demi meningkatkan kualitas mutu pendidikan generasi penerus Islami dan memakmurkan masjid secara dini, seorang perantau yang berdomisili di Kota Medan membangun sekolah pendidikan anak usia dini dengan menggratiskan pendidikan dan baju sekolah. Pembangunan gedung sekolah PAUD di lingkungan 9 Kelurahan Bunting Saga, Kecamatan Kualus Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, bermula dari memberikan rasa nyaman kepada warga untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dengan membangun satu unit masjid. Haji Awaluddin Pani bersama istri meresmikan Masjid Muhajirin sekitar 1 tahun lalu dan bercita-cita akan membangun sekolah PAUD atau TK di samping masjid. Selain untuk memakmurkan rumah ibadah juga, agar kedepannya dapat mengembangkan potensi anak secara menyeluruh, baik fisik maupun spiritual sesuai dengan nilai-nilai Islam. Demi mencakup pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai agama, serta pembiasaan ibadah sejak usia dini. Di saat bersamaan, selain peresmian sekolah PAUD, Yayasan Si Bangun Siregar juga menggelar peringatan Hari 1 Muharram yang dihadiri seratusan warga dan tokoh masyarakat dengan antusias ikut memeriahkan acara tersebut.
Salah seorang fasilitator pembangunan masjid dan pendidikan Islami Hasbullah Pasaribu menjelaskan, sekolah PAUD tersebut kedepannya secara berkelanjutan menggratiskan seluruh biaya pendidikan dan baju sekolah sebanyak 3 pasang setiap siswa dalam waktu 1 tahun. Tujuannya agar seluruh warga di sekitar sekolah tersebut dapat menikmati pendidikan PAUD tersebut. Ini sekolah ini 1 tahun uang sekolahnya gratis dan bajunya 3 pasang kami tanggung Bapak Haji Almin Pane gratis, gaji gurunya pun begitu juga. Nah, mudah-mudahan sukses lah sekolah TK Al-Ajas di Bandung Serikat. Harapan saya kepada masyarakat, tanpa masyarakat ini sekolah ini saya rasa tak akan bisa maju. Saya cukup berterima kasih kepada masyarakat ikut mendukung supaya anak-anak yang ada di sini supaya disekolahkan di sini dan bisa nanti untuk keluar sekolah yang lebih yang bermanfaat dan tidak canggung menghadapi dunia luar biasa pendidikan sekolah. Berharap kepada masyarakat untuk menyisihkan hartanya untuk membangun seratusan masjid dan gedung sekolah pendidikan Islami yang tersebar di seluruh Provinsi Sumatera Utara. Dari Kabupaten Labuhan Batu Utara, kontributor TVRI Sumatera Utara, Surya Dharma melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kejuaraan Karate Perguruan Vokasi Sumatera Utara dilaksanakan pada 27 hingga 28 Juni 2025 di SMK Negeri 1 Laguboti, Kabupaten Toba. Kejuaraan dibuka anggota DPRD Kabupaten Toba, Parasian Tampu Bolon. Kegiatan tersebut diikuti ratusan karateka yang berasal dari 7 kabupaten kota dan 3 dojo ekstra school Sumatera Utara memperebutkan Piala Parasian Tampu Bolon. Ketua Panitia Pelaksana Kejurda Gokasi Sumatera Utara, Alaston Marsal menjelaskan bahwa kejuaraan ini mempertandingkan nomor kata dan kumite untuk 32 kelas dari mulai usia dini, pra-pemula, pemula, kadet, junior, dan U21. Alaston mengatakan, kejuaraan karate perguruan Goju-Ryu Karate Dusinbukan Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Toba, telah beberapa kali digelar, termasuk Kejurkap Karate Gokasi di Matio, Borbor pada tahun 2024. Kabupaten Toba juga pernah menjadi tuan rumah kejuaraan sirkuit Gokasi Zona 3 yang diikuti oleh karateka dari Kabupaten Toba, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Utara. Selain itu, kejuaraan di Toba juga berhasil melahirkan karateka muda berbakat. Kejuaraan Karate Goju-Ryu Karate Dusinbukan diselenggarakan secara rutin di berbagai tingkatan seperti Kejurkap dan sirkuit regional. Kejuaraan ini bertujuan untuk memajukan olahraga karate, mencari bibit-bibit atlet berbakat, serta meningkatkan sportisitas dan persahabatan antar karateka. Kejuaraan diikuti oleh berbagai perguruan karate di bawah naungan Goju-Ryu Karate Dusinbukan dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Kejuaraan ini menjadi ajang pembuktian prestasi bagi para karateka dan beberapa atlet dari Sumatera Utara juga berhasil meraih prestasi di tingkat nasional. Kejuaraan ini memberikan dampak positif bagi perkembangan olahraga karate di daerah, serta memotivasi generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan olahraga. Dari Kabupaten Toba, kontributor TVRI Sumatera Utara, Budi Hutagaul melaporkan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 29 Juni 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali bersama saya Anggun, perakiraan cuaca BBMKG Wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk Provinsi Wilayah Sumatera Utara yang berlaku untuk esok hari, Minggu 29 Juni 2025.
Pada pagi hari, cerah berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Pada siang hingga sore hari, cerah berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Pada malam hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di Nia Selatan. Lalu untuk dini hari, berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara berkisar antara 14 hingga 36 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 46 hingga 100%, dengan angin yang bertiup dari selatan hingga timur laut dengan kecepatan 4 hingga 9 km per jam. Lalu untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 27 Juni 2025 terdapat 12 titik panas di wilayah Sumatera Utara, 4 di Tapanuli Selatan, 2 di Tapanuli Utara, 2 di Padang Lawas, 1 titik di Toba, 1 di Asahan, 1 di Mandaling Natal, dan 1 di Labuan Batu Selatan. Kami tetap himbaukan untuk selalu waspada potensi suhu panas atau terik di wilayah Sumatera Utara. Untuk itu masyarakat dapat mengurangi kegiatan di luar ruangan, memperbanyak minum air putih, waspada resiko kebakaran akibat kondisi kering dan panas, dan selalu pantau info BMKG. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Selamat sore dan sampai jumpa.